Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddala ramadhana lis-sha'imin al-mu'minin liyakunu minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu keberkahan bagi kita, pun kebahagiaan bagi kita semuanya. Pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, di malam yang penuh dengan rahmat Allah ini, kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan kesehatan sehingga mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya secara berjamaah. Pun nikmat yang tidak kalah adalah nikmatul iman, sehingga menggerakkan hati kita, di mana di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di mana pula banyak orang-orang muslim lainnya, mukmin lainnya yang mungkin masih tidak tergerakkan hatinya untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, tapi alhamdulillah kita tergerakkan hati kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan secara berjamaah di masjid yang insyaallah dengan penuh keberkahan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan waktu kepada kita selama 1 tahun terdapat 12 bulan. Bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi waktu yang kita punya dalam perputaran dalam 1 tahun ini terdapat 1 bulan, terdapat 12 bulan. Dan di antara 12 bulan yang kita punya ini tentunya mempunyai nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 12 bulan ma'asyiral muslimin, 1 hari saja waktu yang Allah karuniakan kepada kita itu berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan bangun jam 3 malam, kemudian sholat tahajud, sholat witir, istighfar, baca Quran. Dengan jenengan melakukannya di jam 3 sore, itu nilainya berbeda. Ketika kita bangun malam, bangun pagi ke jam 3, kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya, maka di situ amalan-amalan kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama jam 3-nya, tapi beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun sama, Allah memberikan 12 bulan ini, itu ada 1 bulan yang sangat-sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena pada bulan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dia adalah bulan Ramadan yang mana pada waktu itu diturunkannya Al-Qur'an. Al-Quran menjadikan bulan itu begitu mulia. Karena malam di mana Al-Quran turun bahkan menjadi malam yang sangat-sangat luar biasa. Malaikat yang membawa wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan, maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diberikannya wahyu berupa Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun malam dan waktu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an menjadi bulan yang begitu luar biasa. Dan ini merupakan waktu-waktu emas bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah. Karena ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kita melakukan qiyam Ramadan, kita melakukan siyam Ramadan, maka nilai pahalanya itu berlipat-lipat ganda di antara daripada hari-hari biasanya.
Bahkan puasa adalah satu-satunya amalan ibadah yang mana kalau kita sholat, katakan, kita zakat, kita sedekah, itu semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Tapi satu-satunya amalan ibadah yang kembalinya kepada Allah adalah as-shaumu li wa ana ajzi bihi, yaitu puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berpuasa. Maka pahalanya luar biasa sampai Allah nggak bocorkan berapa dilipat gandakannya. Nah, maka amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan merupakan amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu di mana kita merasakan dalam satu tahun sekali. Maka jangan sampai ketika merasa kita setiap tahun, setiap tahun juga ketemu, apalagi yang umurnya mungkin sudah sangat-sangat sering ketemu Ramadan, sehingga merasa bahwa Ramadan ya gitu-gitu aja, sensitivitasnya merasa biasa-biasa saja. Seperti orang kalau berangkat umroh, katakan pertama kali berangkat jenengan nyampe di depan Ka'bah, apa yang jenengan lakukan? Saya yakin semuanya nangis. Hari pertama nggak mau pulang, maunya tidur di masjid, iktikaf terus, baca Al-Quran, sholat sebanyak-banyaknya. Hari kedua diajak pulang, ya wis nggak apa-apa, balik ke hotel sebentar hanya untuk makan. Hari ketiga sudah seimbang antara hotel dengan masjid. Hari keempat sudah mulai datang ke masjid, waktunya bener lagi azan, datang ke Masjidil Haram. Hari kelima udah nunggu, belum adzan, nanti aja nunggu adzan. Hari keenam sudah adzan, nggak berangkat. Kenapa? Nyari oleh-oleh buat anak cucunya, buat keponakannya. Leres napa mboten? Nah, ini sensitivitas bagaimana kita merasakan Ramadan yang setiap tahun datang sekali. Jangan sampai kita merasa mentang-mentang udah sering saya mendapatkannya, udah sering saya melaluinya, maka menjadi hal itu biasa-biasa saja. Kalau kita merasa itu menjadi biasa, maka amalan-amalan yang kita kerjakan akan biasa-biasa saja. Padahal ini adalah momentum bagi kita, karena apa, ma'asyiral muslimin? Seluruhnya dipermudah bagi kita. Kenapa dipermudah? Jenengan persani mawon, jenengan bangun subuh jam 3 itu berat napa mboten? Berat. Tapi ketika Ramadan dengan mudah entengnya kita bangun jam 3, bangun jam 2, sholat kemudian sahur, kok ya mudah ternyata. Enggak lagi susah untuk dibangunkan. Yang ibu-ibu masaknya malah lebih malam lagi. Nah, ternyata ya gini-gini, ternyata ya mudah sebenarnya. Maka dipermudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun istimewanya lagi apa? Karena hanya di bulan inilah futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar hanya di bulan ini. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bangun pagi mudah, ibadah mudah, baca Al-Quran mudah, meluangkan waktu untuk beribadah itu mudah. Nah, kalau ini masih tidak kita manfaatkan dengan waktu emas ini, maka jangan sampai kita dari hamba Allah yang nantinya ketika Ramadan sudah pergi, kita menjadi hamba yang menyesal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun maka perlu kita sampaikan juga, selain kita memperbanyak amal ibadah kita, maka kita harus waspada. Waspada apa? Waspada terhadap hal-hal yang bisa merusak amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Karena jangan sampai ketika kita sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab oleh Allah, ternyata habis amal ibadah kita tanpa kita sadari. Kita merasa sholat kita sudah banyak, zakat kita banyak, sedekah kita sangat banyak, ternyata ketika kita menghadap kepada Allah, ternyata amal ibadah kita habis.
Terus kemana semua amal ibadah yang kita kerjakan? Nah, maka perlu kita waspadai. Ada beberapa hal di dalam hadis Nabi SAW yang dirawayatkan oleh Imam Ad-Dailani an Abdi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan, merusak amal ibadah kita. Apa di antara 6 perkara itu, ma'asyiral muslimin? Yang mana 6 perkara ini bisa merusak zikir kita, sholat kita, sedekah kita, haji kita, itu bisa rusak karena 6 perkara ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Hidupnya sibuk untuk mencari-cari kesalahan orang, mengorek-ngorek kekurangan orang. Bahkan tidak sedikit yang memfitnah orang. Karena apa? Atas dasar tidak suka, maka dicari-cari terus kesalahan-kesalahan dan kekurangan dari orang lain. Sehingga apa? Sehingga lupa terhadap aib dan kekurangannya sendiri. Maka tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Amat sangat beruntung orang yang sibuk terhadap aib dan kekurangannya sendiri, sehingga apa? Sehingga dia tidak sempat untuk mengorek-ngorek dan mencari-cari kesalahan orang lain. Maka hal yang pertama ini akan sangat bisa merusak amal ibadah kita, sebagaimana orang yang hasud dan iri, maka akan menjadikan al-hasudu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu bisa menggerogoti amal ibadah kita seperti halnya kayu bakar yang habis dilahap oleh api. Ini yang pertama. Yang kedua disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa qaswatul qalb, yaitu hati yang keras, hati yang kasar. Ketika hati kita keras, maka kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita tidak mau menerimanya. Kita merasa diri paling benar sendiri, sehingga menjadi orang yang sombong di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya keras. Hati ini kalau diibaratkan, dia ibarat raja di antara anggota-anggota tubuh yang lain. Dari keseluruhan anggota tubuh, hati adalah raja, yang mana anggota tubuh yang lain hanyalah prajurit-prajuritnya. Kenapa? Karena anggota tubuh yang lain tidak akan bekerja, tidak akan bergerak kalau hati tidak menginginkan dan mengharapkannya. Mata kita tidak akan melihat hal-hal yang baik atau yang buruk kalau hati kita tidak menggerakkan untuk melihat hal tersebut. Tangan kita tidak akan bergerak mengambil milik orang lain kalau hati kita tidak menggerakkan tangan untuk mengambil hak orang lain. Telinga kita tidak akan mendengar hal-hal yang buruk kalau hati kita tidak menggerakkan hal tersebut. Bahkan kaki kita tidak akan melangkah kalau tidak digerakkan oleh hati yang mengharapkan untuk melangkah kaki kita kemana. Maka benar kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Bahwa di dalam diri kita ada segumpal darah, yang mana apabila segumpal darah itu baik, akan baik seluruh tubuh kita. Apa itu? Yaitu hati. Maka kita perbaiki hati kita supaya perbuatan-perbuatan kita menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Pakai kata terlalu karena sebenarnya cinta dunia itu sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau kita menggunakannya sekedarnya, secukupnya. Tapi orang yang terlalu cinta kepada dunia akan menjadikan dia lalai segalanya. Lalai akhiratnya, lalai amalnya, lalai ibadahnya, sehingga yang dia lakukan setiap hari dan setiap saat tidak lain adalah memperbanyak kenikmatan, harta-harta yang dapat ia nikmati di dunia. Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Silahkan ambil apa yang kalian perlu, silahkan ambil apa yang kita butuhkan,
Tapi ingat bahwa semua yang kita ambil, semua yang kita nikmati di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita nikmati sekarang akan dipertanggungjawabkan pada hari di akhirat kelak. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang merusak amal ibadah kita adalah wa qillatul haya, sedikit rasa malu. Nah, rasa malu ini mungkin pada saat ini di masyarakat kita sudah menjadi budaya yang mulai luntur. Banyak orang yang berbuat salah tapi dia dengan lantangnya terang-terangan melakukan kesalahan tersebut di depan umum. Banyak orang yang melakukan suatu hal yang buruk, suatu hal yang keji, suatu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan bangganya dia melakukannya di depan umum, bahkan dia tidak malu dengan dosa yang ia kerjakan. Kalau dulu mungkin orang minum khamr, orang berjudi, kemudian orang tidak puasa di tengah siang bolong, mungkin masih malu sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang orang terang-terangan tidak berpuasa, makan di pinggir jalan, mengaku muslim, tapi siang hari di warung kopi tidak berpuasa dan tidak malu. Maka budaya malu ini sudah mulai luntur. Dan ketika malu ini sudah hilang, maka isma syi'ta, kamu akan menjadi seseorang yang hidup sesuka hatimu, melakukan semaumu tanpa memikirkan bahwa apa yang kamu kerjakan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang merusak amal kita adalah watulul amal, angan-angan yang panjang. Hidupnya terlalu berangan-angan sehingga merasa, walah, hidup saya masih lama, umur saya masih 30, masih 40 tahun, paling nanti meninggal juga umur 70, 80, 90. Iya kalau meninggalnya di umur segitu. Wong saya belum beruban, saya belum tua, belum punya cucu. Berapa banyak orang yang sudah mendahului kita padahal umurnya masih belia. Karena al-mautu atin la budda minhu, kematian itu pasti akan datang. Dan kematian itu adalah menjadi misteri supaya apa? Supaya kita bersiap-siap untuk menghadapinya. Andai kata jenengan tahu, mungkin sekarang jenengan umur 55, kemudian tahu di umur 58 jenengan akan wafat, kira-kira apa yang jenengan kerjakan setiap harinya? Saya yakin setiap harinya akan berbuat baik, ibadah, memperbanyak bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kematian itu misteri, nggak tahu kita. Jangan-jangan besok kita sudah kembali kepada Allah, karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Dan yang pasti kita semuanya akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berangan-angan terlalu panjang. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa yang merusak amal kita adalah wadhalimun la yantahi, perbuatan dolim yang tidak berhenti. Artinya apa? Artinya kita berbuat dolim kepada diri kita. Dolim bagaimana? Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, putih. Lantas siapa yang mengotori? Yaitu diri kita sendiri. Kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat hal-hal yang buruk, sehingga menjadikan diri kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih sebagaimana kita lahir ke dunia ini. Maka kita zalim karena apa? Karena kita tidak melaksanakan perintah yang sudah Allah tetapkan, dan kita tidak menjauhi segala larangan yang sudah Allah larang untuk tidak kita kerjakan. Bukan kita nggak boleh berbuat salah, ma'asyiral muslimin, tidak. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat salah, lantas dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Maka di momen inilah yang mana pintu-pintu
ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dari pagi sampai maghrib dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah diri, maka jaminannya apa? Akan diampuni segala dosa yang ia kerjakan sebelumnya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di siang hari, malam harinya pun sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seseorang yang jika melaksanakan qiyam Ramadan di malam hari dengan penuh harapan dan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, benar kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan ini pergi lantas ampunan Allah kita tidak dapatkan, kita akan menjadi bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Amat sangat jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan sudah pergi dari hadapan kita, kemudian dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sisa Ramadan yang tinggal tidak lebih dari 2 pekan ini, maka kita maksimalkan dengan baik untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi hal yang baik dapat kita ambil dan menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.